Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 kelas 5C akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai pengenalan alat traktor roda 2 atau hand traktor. Nah, ini mungkin disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dari praktikum mekanisasi pertanian. Nah, untuk anggota tim dari kelompok 8-nya itu sendiri ada Nurul Azizah dengan NIM 11970606061 yang akan memaparkan pendahuluan pengertian dari fungsi traktor roda 2 dan bagian dari fungsi dari traktor roda 2 itu sendiri. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rifki Gimnastiar dengan NIM 11970606089 yang akan menjelaskan tentang implement traktor dan pola-pola pengolahan tanah. Terus yang selanjutnya ada Suci Nuraini dengan NIM 11970606081 yang akan menjelaskan tentang cara menyalakan, pemeliharaan dan perawatan dari traktor itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja ke materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah NIM 11970606091. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan komponen dari traktor roda 2. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisasi. Mekanisasi adalah suatu subsistem penunjang dalam proses budidaya tanaman. Nah, pemanfaatan dari mekanisasi ini adalah adanya Al-Sintan. Al-Sintan atau alat dan mesin pertanian adalah salah satu bentuk pengembangan teknologi pertanian yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahannya jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, dan rendahnya intensitas pertanaman. Contoh dari Al-Sintan ini adalah traktor. Salah satu jenis dari traktor adalah traktor roda 2 atau hand traktor. Traktor ini dapat dipergunakan untuk mengolah tanah. Traktor ini memiliki efisiensi tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanahnya dapat dikerjakan dalam waktu yang sama. Traktor roda 2 juga berfungsi sebagai tenaga penggerak untuk alat-alat lain seperti pompa air, alat processing, dan alat lainnya. Karakteristik dari traktor tangan ini atau traktor roda 2 bisa berdaya gerak mesin diesel atau motor bensin, beroda 2, berporos tunggal, dan memiliki kopling utama tanpa atau dengan menggunakan kopling kemudi. Traktor adalah mesin untuk mengolah tanah. Traktor berasal dari bahasa Latin yaitu traher yang berarti menarik. Ada juga yang mengatakan bahwa traktor ini merupakan gabungan kata dari traction motor atau motor yang menarik. Adapun manfaat dari penggunaan traktor ini adalah sebagai penarik atau menggerakkan alat pengolahan tanah. Selain itu juga dapat menarik mesin penanam, mesin pemupuk, menarik mesin penyemprot, dan penggerak mesin lainnya. Untuk selanjutnya ada bagian dan fungsi traktor roda 2. Bagian utamanya itu ada tenaga penggerak, kerangka dan transmisi, dan ada tuas kendali. Yang pertama ada tenaga penggerak yang dipakai untuk menggerakkan atau menarik peralatan pengolahan tanah. Jenis tenaga penggerak yang sering digunakan itu ada motor diesel, namun ada juga yang menggunakan motor bensin. Lalu yang kedua ada kerangka dan transmisi. Kerangka ini berfungsi untuk tempat kedudukan motor penggerak, sedangkan transmisi ini sebagai atau berfungsi untuk memindahkan tenaga atau putaran dari motor penggerak ke roda atau alat lainnya. Jenis transmisi yang digunakan itu ada pulley, belt, kopling, dan rantai. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu tenaga dari motor berupa putaran poros disalurkan melalui pulley
dan V-belt ke kopling utama. Selanjutnya kopling utama ini meneruskan tenaga tersebut ke gigi persneling untuk menggerakkan poros roda. Lalu yang ketiga ada tuas kendali atau kontrol. Tuas ini digunakan untuk mengendalikan jalannya traktor agar mudah dioperasikan. Bagiannya itu ada tuas transmisi persneling utama yang berfungsi untuk memindahkan susunan gigi pada persneling sehingga perbandingan kecepatan putar poros motor penggerak dan poros roda dapat diatur. Kemudian ada bagian tuas kopling utama yang berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama. Bila tuasnya dilepas pada posisi on, maka tenaga motor akan tersambung ke gigi persneling. Lalu ada tuas kemudi kanan dan kiri untuk memudahkan dalam menggerakkan traktor. Kemudian ada stang kemudi dan alat kemudi bantu yang fungsinya untuk memudahkan dalam operasional traktor di lapangan dan digunakan untuk mengangkat implemen pada saat pengoperasian. Kemudian ada tuas gas untuk memperbesar tenaga mesin penggerak. Lalu ada tuas penyangga untuk menyangga traktor. Dan yang terakhir ada lampu yang berfungsi untuk penerangan di malam hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada implemen traktor. Nah, ini merupakan sebuah alat yang digunakan pada traktor pada saat pengolahan tanah yang sesuai dengan kegunaannya. Namun pada dasarnya jika traktor ini tidak dilengkapi dengan implemen dari traktor itu sendiri, jadi tidak dapat berguna gitu untuk pengolahan tanah. Nah, ini mungkin ada beberapa implemen dari traktor itu sendiri, yaitu ada bajak singkal atau luku. Nah, ini digunakan untuk membongkar atau membalikan si tanah. Terus yang kedua ada bajak gelebek. Nah, ini mungkin alatnya itu digunakan untuk memecah atau menggemburkan tanah. Nah, jika pada si tanah itu dalam keadaan sudah menjadi lumpur atau sudah gembur, nah ini mungkin pengolahan tanah bisa langsung dengan menggunakan alat gelebeg ini, jadi tanpa adanya campur tangan dari bajak singkal. Terus yang terakhir yaitu ada bajak garu. Nah, ini mungkin alatnya sebagai tahapan finishing gitu dalam pengolahan tanah. Nah, garu ini berfungsi untuk menghaluskan serta meratakan si tanah itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang cara menyalakan atau menghidupkan traktor roda 2 dan menjelaskan tentang pemeliharaan serta perawatan traktor roda 2. Sebelum menghidupkan traktor, diperlukannya pemeriksaan terhadap traktor tersebut. Nah, yang harus diperiksa yaitu pertama ada mur bautnya, terus V-beltnya, bahan bakar, saringan bahan bakarnya, saringan udara, sistem pendingin, tuas kendali atau kontrol, tekanan ban, sistem pelumas, implemennya, dan persiapan peralatan tangan. Terus ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, seperti traktor itu harus ditempatkan pada tempat yang datar dengan ventilasi udara yang baik. Nah, traktor juga harus sudah dipastikan bahwa sudah diperiksa dalam kondisi baik. Selanjutnya ada cara menghidupkan traktornya. Yang pertama, tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga traktor tidak berjalan pada saat dihidupkan. Yang kedua, semua tuas persneling pada posisi netral untuk keamanan. Yang ketiga, buka keran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan bakar ke ruangan pembakaran. Yang keempat, gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran bahan bakar atau solar yang cukup banyak di ruangan pembakaran. Yang kelima, tuas dikompresi ditarik dengan tangan kiri untuk menghilangkan tekanan di ruangan pembakaran pada saat engkol diputar. Yang keenam, engkol dimasukkan ke poros lalu diputar searah jarum jam beberapa kali agar pelumas dapat mengalir ke atas dan melumasi bagian-bagian traktor. Nah, biasanya dilengkapi juga dengan indikator untuk menunjukkan adanya
aliran pelumas. Yang ketujuh, percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Yang kedelapan, lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Yang kesembilan, setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari porosnya yang disebabkan oleh bentuk pengait engkol yang miring. Yang ke-10, geser posisi tuas gas pada posisi ideal atau stasioner. Yang ke-11, hidupkan motor tanpa beban kurang lebih itu 2-3 menit agar proses pelumas dapat berjalan dengan baik. Yang ke-12, itu traktor siap untuk dioperasikan. Yang selanjutnya ada cara mematikan traktor tangan. Yang pertama itu melepaskan beban motor. Yang kedua, kecilkan gas pada posisi ideal atau stasioner sehingga putaran mesin akan pelan selama 2-3 menit. Yang ketiga, geser tuas gas pada posisi stop sampai motor mati karena tidak ada aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Yang keempat, tutup keran bahan bakar. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan pada saat dan setelah mematikan traktor. Yang pertama, gas tidak perlu dinaik turunkan sebelum dimatikan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dalam mematikan traktor. Yang ketiga, semua tuas dalam kondisi netral. Yang selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan traktor. Perawatan dan pemeliharaan merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk menjaga agar umur traktor dapat dipertahankan selama mungkin. Nah, perawatan pada traktor roda 2 itu dapat dilakukan secara harian maupun berkala. Nah, untuk perawatan harian itu dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki pada traktor setelah dilakukan pemeriksaan sebelum traktor dioperasikan, seperti menambahkan bahan bakar sampai batas maksimum. Jadi pada saat pengisian bahan bakar, saringan bahan bakar yang ada di bawah tutup tangki itu jangan dilepas. Nah, yang kedua ada menambahkan air radiator apabila kurang. Nah, gunakan air yang bersih untuk menambahkan air. Yang ketiga itu menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak sesuai standar yang dianjurkan. Yang keempat itu menambahkan oli pelumas apabila levelnya di bawah standar. Nah, gunakan pelumas atau dengan jenis atau merek yang sama. Yang kelima, bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila kotor. Nah, yang selanjutnya ada perawatan yang berkala. Perawatan berkala itu dilakukan secara rutin setiap jangka waktu tertentu. Nah, yang pertama ada perawatan berkala setiap 25 jam bekerja. Ada kencangkan mur baut apabila ditemukan kendor. Jadi gunakan kunci ring atau kunci yang pas dengan ukuran yang sama. Lalu ganti oli pelumas motor dan transmisi khusus untuk traktor baru. Itu untuk perawatan berkala setiap 25 jam kerja. Yang kedua ada perawatan berkala setiap 100 jam kerja. Yaitu ada ganti oli motor SAE 40 khusus untuk diesel dengan jumlah yang tepat. Lalu ada bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas apabila kurang. Nah, apabila di tempat traktor yang dioperasikan itu kotor atau berdebu, saringan udara harus lebih sering dibersihkan. Yang selanjutnya ada perawatan berkala setiap 200 jam kerja. Itu harus diganti oli transmisi SAE 90 dengan jumlah yang tepat, lalu kuras tangki bahan bakar dan kuras air radiator serta ganti dengan air yang bersih. Nah, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan seperti pada beberapa
Nah, yang selanjutnya ada pola-pola pengolahan tanah dengan menggunakan traktor. Nah, yang pertama ini ada pola tengah. Nah, pola tengah ini mungkin sangat cocok digunakan pada lahan yang memanjang atau sempit. Nah, mungkin dapat dilihat ya dari ilustrasi gambar bahwasanya jadi diawali di titik A. Nah, titik A itu diawali dari tengah lahan gitu, kemudian berputar, melebar, dan diakhiri di tepi lahan di titik B. Namun pada pola tengah ini akan terjadi penumpukan lemparan hasil. Si pembajakannya itu memanjang di tengah jalan gitu, karena di alur bajakannya itu akan berhadapan satu sama lain. Terus ada pola tepi. Nah, pola tepi ini mungkin sama halnya dengan pola tengah tadi. Jadi itu tuh sangat cocok digunakan pada lahan yang memanjang atau sempit. Namun pada awalnya tuh beda gitu. Jadi pola tepi ini diawali dari tepi lahan, kemudian diakhiri di tengah lahan. Nah, namun pada pola tepi ini nantinya tuh akan menghasilkan alur mati gitu. Karena memang alur bajakannya tuh kan saling berdampingan gitu. Karena jadi sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh hamparan tanah hasil pembajakannya tuh dan memanjang ke tengah lahan gitu. Terus ada pola keliling tepi. Nah, pola keliling tepi ini dilakukan dari salah satu titik sudut lahan dan sangat cocok gitu digunakan pada lahan yang bujur sangkar atau kotak. Oke. Nah, yang keempat ini ada pola keliling tengah. Nah, pola keliling tengah ini pengolahannya tuh dilakukan dari titik tengah lahan dengan berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi. Nah, pola ini tuh sangat cocok digunakan pada lahan bujur sangkar dan kotak gitu. Namun tidak terlalu luas gitu si lahannya tuh. Terus yang terakhir ini ada pola bolak-balik rapat. Nah, pola bolak-balik rapat ini itu pengolahan tanahnya tuh dari di salah satu sisi lahan dengan arah membujur gitu. Jadi diawali dari tepi lahan, kemudian bolak-balik dan diakhiri di salah satu sudut lahan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan juga. Mohon maaf gitu bila ada pemaparan atau salah kata gitu dari pemaparan diskusi kami mengenai pengenalan traktor roda 2. Nah, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.